Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan maupun kekuatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring atau online melihat wabah virus corona ini masih belum berakhir. Nah, jadi untuk anak-anak jaga selalu kesehatan kalian dan ikuti anjuran dari pemerintah dan semoga virus corona ini cepat berakhir. Nah, ya baiklah, Bapak akan melihat kehadiran kalian dari awal sampai berakhirnya nanti. Jadi bagi yang sudah bergabung, selamat bergabung. Nah, dan bagi yang belum bergabung, semoga cepat bergabung karena kehadiran kalian di pembelajaran online ini akan dinilai oleh Bapak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pola bilangan. Nah, adapun tujuan kita mempelajari pola bilangan yang pertama adalah kita bisa menyatakan pola bilangan dari suatu barisan, dan yang kedua adalah kita bisa menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan. Nah, sebelum kita mendalami lebih jauh, Bapak akan memberikan ilustrasi. Misalnya, seorang anak sekolah menerima uang saku dari orang tuanya sebesar Rp10.000, dan untuk menumbuhkan niat menabung si anak, orang tuanya lagi menambahkan uang sebesar Rp1.000 setiap harinya. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa menyusunnya ke dalam bilangan. Nah, itu kita perhatikan bersama. Tadi dikatakan si anak menerima uang sebesar Rp10.000. Kemudian tadi dikatakan juga untuk menumbuhkan niat menabung si anak, orang tuanya menambahkan lagi sebesar Rp1.000. Bisa kita tulis begini, 1.000. Nah, 10.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 11.000. Nah, untuk selanjutnya 11.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 12.000. Kemudian untuk hari selanjutnya lagi 12.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 13.000, dan seterusnya. Nah, dari susunan bilangan yang kita dapat, kita bisa melihat bahwa bilangan tersebut memiliki sebuah keteraturan. Nah, dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sehingga bilangan berikutnya selalu diperoleh dari
bilangan sebelumnya dengan menambahkan 1000. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa memperhatikan masalah 5.1. Nah, di dalam masalah 5.1 ini dikatakan beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi. Nah, perseginya kita sebagai berikut. Bisa garis dan kacau. Nah, inilah bentuk kelereng di dalam persegi. Nah, dalam bentuk ini kita bisa menyusunnya ke dalam bilangan. Nah, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kelerengnya adalah 1. Dan yang kedua adalah kelerengnya 1, 2, 3, 4. Dan yang ketiga, banyak kelerengnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang keempat adalah banyaknya kelereng adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan yang terakhir dari perseginya adalah banyaknya kelereng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan itu lebih ke depan. Nah, banyak kelereng pada persegi kelima adalah 25. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah menuliskan susunan bilangannya. Kemudian untuk lebih pahamnya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk tabel. Ya. Nah, tadi dikatakan di masalah 5.1 bahwa yang ditanya adalah berapa kelompok kelereng dari suatu persegi. Jadi kita bisa menuliskan di sini adalah kelompok. Nah, dan yang kedua kita bisa menulisnya adalah banyaknya kelereng atau
kita tulis saja banyaknya. Dan di sini kita tulis adalah polanya. Nah, dari tabel ini kita bisa lebih mudah untuk menemukan bilangan berikutnya. Yuk kita buktikan bahwa dengan tabel ini kita lebih mudah mencarinya. Tadi dikatakan kelereng dikelompokkan dengan persegi. Jadi kita tulis saja di sini adalah kelompok yang pertama bisa kita tulis dengan K1. Banyaknya kelereng pada kelompok pertama adalah 1. Nah, polanya adalah bilangan apa dan operasi apa yang hasilnya adalah 1. Ya, bilangannya adalah atau operasinya 1 dikali 1 dan hasilnya adalah 1. Nah, kemudian pada kelompok yang kedua kita tulis K2. Banyaknya kelereng pada kelompok kedua adalah 4. Nah, bilangan apa dan operasi apa yang hasilnya adalah 4. Ya, hasilnya adalah atau operasinya adalah 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian pada kelompok yang ketiga kita tulis K3 dan banyaknya kelereng pada kelompok ketiga adalah 9. Nah, bilangan apa dan operasi apa yang hasilnya 9? Nah, itu adalah 3 dikali 3. Nah, pada kelompok keempat atau pada persegi yang keempat kita bisa tulisnya lagi K4. Banyaknya kelereng pada kelompok 4 adalah 16. Nah, bilangan dan operasinya adalah 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Kemudian pada kelompok kelima atau persegi kelima kelerengnya adalah 25. Bisa kita tulis lagi K5. Banyaknya kelereng 25. Polanya adalah 5 kali 5. Nah, dari sini apakah sudah terlihat pola yang sudah terbentuk? Ya, ini di sini terlihat bahwa pola yang sudah terbentuk dari kelima persegi ini adalah kita bisa melihat bahwa dari kelima persegi ini dia mempunyai pola. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bahwa K5 ini atau urutan K5 ini polanya adalah 5 kali 5. Sehingga kita
bisa lebih jelasnya bahwa kalimat ini adalah polanya adalah n dikali n sama dengan n kuadrat. Jadi pola semua dalam persegi pada kelereng ini adalah n dikali n kuadrat. Kalau kita lebih jelasnya, kita bisa membuktikan bahwa dari pertanyaan 5.1 tadi, bahwa dikatakan tentukan banyak kelereng pada kelompok ke-15. Langsung saja kita buktikan dengan pola yang kita dapat tadi adalah n dikali n sama dengan n kuadrat. Dan dari masalah yang tadi, dia meminta kita mencari kelereng pada kelompok ke-15. Kita tulis K15. Banyaknya kelereng masih belum kita ketahui, tetapi polanya sudah kita ketahui, bahwa polanya adalah n kali n sama dengan n kuadrat. Jadi kita masukkan saja n-nya adalah 15, berarti 15 dikali 15. Nah, 15 kali 15 adalah 225. Nah, dari masalah 5.1 ini kita sudah menemukan polanya, kemudian bilangan kelereng pada kelompok 15 juga sudah diketahui. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita simpulkan apa yang telah kita dapat pada materi ini. Nah, jadi pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang terurut, tersusun, dan mempunyai aturan tersendiri. Nah, jika suatu bilangan tidak terurut, tidak tersusun, dan tidak mempunyai aturan tertentu atau aturan tersendiri, maka suatu bilangan tersebut kita tidak bisa mencari pola bilangannya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Nah, sebelum kita tutup, nanti Bapak akan mengirimkan tugas melewati Google Classroom. Tugasnya ada 2. Yang pertama tugas LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Kalian kelompoknya secara online saja. Dan yang kedua adalah tugas individu. Nah, dan jangan lupa juga pelajarilah materi barisan dan deret aritmetika, bahwa materi ini kita akan mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa juga tetaplah belajar dan jagalah kesehatan kalian selalu, dan semoga virus corona ini cepat berakhir. Nah, sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan menutup pelajaran ini dan mengucapkan selamat pagi.